Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Nak Agung Sri Kusniarti, dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini kita akan berbincang dengan tokoh spiritual yang sangat luar biasa, yang merupakan jero mangku di Pura Pejenengan, Klungkung. Tetapi sebelum kita mengobrol, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, agar apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkah. Ingat jero mangku. Om Swastiastu. Sukses jero mangku atas kesempatannya. Nggih. Sana mungkin yang pertama mungkin diperkenalkan dulu siapa nama kepada teman-teman Tribuner, silakan. Iya, Swastiastu. Selamat siang menjelang sore. Di tiang niki, tapi asal dari Nusa Penida. Tapi dari kakek, kemudian dari penerusnya bapak, dan di tiang sendiri juga tidak pernah berangan-angan tinggal di Puri, tidak pernah berangan tinggal di Puri, tapi itu memang sudah jalannya begitu. Tiba-tiba ya mungkin pada waktu masih di Walake belum apa-apa, nah sampai hari ini menjadi Jan Bangul, ada beberapa pura di Kabupaten Klungkung, salah satunya niki di Betara Pejenengan. Terus nama Inyoman, sastrawan. Kalau di pura saking guru siswa disebut juga jero mangku gede. Nama Inyoman sastrawan, kemudian alamat Banjar Jelantik Mamoran Klungkung, Tojan. Nah, sehari-hari napi wasane kita lanjutkan sedikit sebelum ditang pensiun dulu pernah juga bekerja di pemerintahan yang jadi bawahan staf, itu pernah jaga pernah di keuangan, pernah juga di staf limas, kemudian di staf umum, menjadi ajudan asisten, lanjut menjadi staf camat Nusa, dan terakhir di Dinas Kebudayaan, Dinas Kebudayaan. Bahkan sampai kemarin pada waktu per Januari 2004, ampun telah mengakhiri masa dinasnya, Oh, sudah pensiun, Ampun pensiun, ampun pensiun. Dan memang sudah waktunya kita fokusnya ya mungkin purna bakti purna tugasnya, dan makin fokus kita sama cucu dan tentu ayah-ayahnya sekali demi sekali, tentu pada umatnya seluruh Bali, bahkan pada umumnya Klungkung, Kabupaten Klungkung. Nah, jero mangku kan medue atau mempunyai kisah unik. Dari kecil katanya sudah bisa melihat hal-hal astral. Niko Punapi, silakan. Om Swastiastu, ampura seluruh bidang umat Sudharma. Kalau memang kurang baik atau kurang berkenan, mohon sebelumnya mohon maaf. Jadi pada awalnya dulu pada waktu umur 7 tahun, di tiang silanya itu disembunyikan dengan wong gaman lemedi lemedi atau wong gamang di selama dari pagi sampai sore. Nah, sampai sore kemudian bapak bingung jadinya niki. Akan mencari gong untuk mengumpulkan kerama. Tiba-tiba muncullah yang di dalam gua. Di dalam gua muncul, kita keluar. Mungkin karena dia takut wong gamang wong samanya niki takut. Kita keluar. Selama saya di dalam gua niki, kita dijak bermain niki. Dijak bermain, kasih makan. Alam-alam di sana kalau makan tuh napi wasane kalau makan tuh dedaunan tuh kayak sayur mayur. Iya. Jadi daunan di sana kayak sayur mayur kayak sayur mayur. Kalau tanahnya kayak nasi itu ya. Pakai nasi. Kalau alamnya di situ begitu. Tapi setelah kita kembali aslinya. Kalau daun-daun, kalau tanah begitu. Nah, setelah begitu lama-lama juga lama kelamaan kita nak tahu Kristus lah tahun 1979, 78 yang pernah merantau ke Jemberana, kemudian di sana hampir kurang lebih 1 tahun, 1 tahun.
Pas 78, 79, 1979 itu kalau tidak salah apa namanya yadnya besar itu umat Sedharma bahkan umat nasional itu di Ring Pura Besakih atau Langkir itu kalau tidak salah diadakan karya Ika Dasaludra 1979 kalau tidak salah nah itu kurang lebih dia tinggal di Jembrana kurang lebih 1 tahun balik lagi ke Nusa Sapenidang balik nali kita juga sekolah di sana mungkin sekolahnya putus-putus nih putus-putus dia masuk lagi karena napi terus terang orang tua tidak mampu tidak punya apa-apa tidak punya apa-apa kita berusaha belajar supaya kita bisa membaca ABC-nya celaknya gitu aja ampun kemudian lama-lama berjalan kita aneh lagi kita kelihatan apa namanya raja apa namanya kalau istilahnya dia ada cerita itu Betara Bayu ya Anoman itu warna ada petak niku kita lihat niku kayak barong niku tapi berbicara biasa kayak kita bicaranya niku di mana niku kalau niku di sana di Nusa Penida kita biasa awalnya tiang nangis habis nangis itu udah karena datang ini hampir mungkin ribuan ke anunya kerannya niku hampir ribuan tapi di depan itu rajanya raja biasa ngomong kayak kita niki biasa ngomong biasa niku kan kayak alam-alam kok mau kemana nih? Saya mau ke Pura Puso. Kok nangis? Ya gimana nih tidak ada diajak ke sana. Akhirnya kalau itu saya ke sana ngantar ya. Akhirnya ke sana diantar ke Pura Puso sampai di Puso pas di Pura niki anunya kerannya niki sama raja namanya Raja Bayu niki hilang niki. Dia menghilang. Timbullah ular besar niki. Siang kalau tidak salah jam 9 niki. Jam 9 hilang niki. Ketemulah ular besar niki. Kemudian Titiang lari ke mencari orang tua karena orang tua kebetulan menjadi perjuru niki. Jadi perjuru. Nah, lama-kelama Ujang ngapain ke sini? Ya sendirian di rumah mau ikut orang tua, mau ikut bapak sama ibu. Karena kalau orang perjuru mengatur karya di perpustakaan niki. Nah, akhirnya Titiang niki lama-lama kemudian setelah perjalanan ada lagi anunya tapi melihat apa namanya kita mencari apa namanya itu apa celah hijau nih kepiting nih kita mencari kepiting tapi kalau katanya turut berita orang tua kalau misal di laut tidak boleh katanya bersuara nah tiba-tiba dia langgar nih bersuara berteriak-teriak akhirnya muncullah raja kepiting nih langsung nih dia langsung juga pingsan nih. Nah lama-lama datang orang tua diusap nih ke mukanya akhirnya kembali lagi dan banyak lagi kejadiannya nih banyak kejadiannya nih. Berarti waktu Jeromangku hilang di Engkabin Wong Samar nih kan di Nusa Penida? Nusa Penida. Itu umur berapa Jeromangku? Kalau tidak salah umur 7 tahunan nih. 7 tahun ya? 7 tahunan nih. Dan Jeromangku sudah biasa melihat dan berkomunikasi dengan kaum Masral nih? Ya itu menurut Titiang pribadi itu sudah biasa tapi Titiang tidak mau blow up keluar untuk sendiri-sendiri Titiang ampura tuh, Titiang udah biasa lihat itu. Cuma Titiang tidak mau pamer lah, tidak mau pamer. Ngapain pamer itu? Untuk diri sendirilah. Kalau mau yakin orang bercerita didengarkan, Titiang bersyukur. Lebih ke pengalaman. Pengalaman nih. Titiang di Kalimantan Titiang yang banyak Titiang lihat. Ada itu Betara Duagung, Raja Kelungkung, terdahulu. Gentan ya? Itu beberapa itu Betara punya rancang-rancang yang juga lihat. Dia menyampaikan apa adanya. Tidak pernah ditangkan merekayasa untuk apa nih gitu. Adalah pertanggungjawaban untuk lahir dan batin gitu. Betul. Makanya dia ngayah apa adanya disampaikan kepada umat apa keperluannya. Betul. Ini kemantan dan Terus kemudian menapaki jalan sebagai seorang Jeromangku nih ke Punapi nih ke awalnya. Awalnya niku memang pada awalnya niku sakit niku. Boleh sungkan ya? Sakit keras tapi Titiang kan tidak ada tapi misalnya tidak ada yang membackup niku. Tidak ada membackup hanya alam yang tahu niku. Titiang kemana-kemana malah ampura tuh. Kalau Malang kalau di Bali spiritual Titiang kenal semua. Termasuk Nusa Dua juga. Nusa Dua awalnya Titiang kan sakit
sampai ampura niki sampai menjual sapi segala macam, tidak pun juga sembuh. Ada yang terbuka spiritual, ada yang tidak. Nah, hanya lama-lama diketemukan niki. Kita punya prinsip berjalan sampai ke Nusa Dua juga. Hari ini Juru Mangku itu masih ada Nusa Dua. Kemudian nomor 2 Tanah Lot, yang Jangan Bangun Tanah Lot, kedua-duanya. Itu beliau memproduksi luar biasa niki. Begini beliau Tanah Lot dan itu. Kemudian ada beberapa spiritual juga di Nusa Penida, juga sama mengaku diri dia memang seperti itu, tapi dia tidak pernah membuka itu, tapi beliau yang tahu. Itu dah. Juga di Kelungkung juga betul teman-teman di sini Kelungkung sama Juru Mangku juga spiritual juga itu menyampaikan seperti itu keyakinannya, kita menerima dan mensyukuri niki. Nah, lama-lama terjadilah kejadian niki de anggaplah pergantian antara pujian dengan niki Kelungkung. Nah, pergantian lama-lama ada rapat Parum Agung keputusan beliau kita dicawis untuk ngayah rezeki ring Pura Pujian Kelungkung. Setelah hari kita pujian dengan berikutnya juga di dalam Ida Raja menyampaikan juga lewat rainya niki Profesor ring Mendalagung beliau menyampaikan, "Angku mai malu sini dulu." Siapa napi Agung? Dia mai malu nak di dalam niki ni gitu nggih. Nah, penapi dari syarat-syarat itu kok mendadak tu ada berita pendika tu ampuru titiang lu gerayang titiang. Kini di dalam mendika Mendalagung Pangmangku masih ngaya. Bersama dengan berjenengannya. Ampuru titiang iki titiang pun akeh banding apa menurut ide susunan. Mungkin indalos kendan marah titiange puja titiang tiwal tapi supaya napi ane tidak boleh masih napi dan sambil-sambil ngaya. Nak begitu. Ini adalah putusan dalam. Hanya Juru Mangku kemampuan dalam hanya Mangku aja disuruh ngaya di Mendalagung. Kalau Mangku menolak silakan matur di dalam tidak jadi raju. Kita nak dia. Ayah ditanya ke berpikir dia ratu kalau yang mau begitu kita siap segala-galanya lahir dan batin. Cuman kekiraan dia yang tenindung mantra. Mantra langah-langah dia ini. Tidak apa-apa, yang penting mau dan apa namanya mau ngaya. Niatnya ngaya tidak apa-apa. Itu tidak perlu itu dipanjangkan itu masalah mantra. Begitu beliau profesornya, Profesor Doktor Raine Dana. Profesor Doktor. Langsung titiang disaksikan di Mendalagung, titiang 5 titiang ambil ide. Nah, jadi saksang yang langsung bahwa aku sudah ada apa menyatakan menjanji sudah mau ngayah di Mendalagung. Dan ini ada beberapa 2 dari Nusa Penida. Ada rangkaiannya nih. Ada rangkaian dari Mendalagung dari Nusa Penida. Kenapa Juru Mangku kedekang oleh di dalam? Karena apabila nanti ada rakyat misalnya ada petani itu usapin gebogin apa nama lapin pangnya ilamai dengan dog. Jadi puspayang ragu sarong sami. Mungkin Mendalagung dua ragu sarong sami. Terus purin itu namanya. Dia ratu yang masakir. Tapi saya di dalam ratu mungkin yang seiring. Sekolah kangyang itu yang tan bisa mantra. Tak apa-apa kan beliau. Nah, hanya itu berjalan merembet sampai niki di kantor Upati juga pada misalnya sampai juga 2013 di Pura Agung Jagat Nate. Maka niki di kota niki petang pelban itu yang niki. Juru Mangku semua memegangnya. Kalau di Mendalagung sarang reki dan putusan dalam. Sedangkan di kantor Upati dengan Pura Agung Jagat Nate putusan pemerintah. Sekian guru siswa niki. Ini dalam untuk SK niki. Nah, begitu perjalanan itu awal sakit sampai begitu jalan luar biasa. Cobaan itu tidak sedikit tuh. Itu hampir nyawa taruhan di jalan itu. Banyak bercobaan sebelum. Banyak cobaan, banyak hujatan, banyak hinaan segala macam. Tapi itu jalan mantan ke jalur yang dharma nih. Itu yang yakin. Saya yakinnya subuh karma dharma pasti kan menang dengan segala adharma nih. Betul. Kita yakin itu. Nah, yang prinsip kita seperti itu. Apabila itu yang siap segala-galanya, awasan sarung atau sarung di dalam, dia saya gun ke dalam, pindah musakir ngaya,
selami ditang kata murid ditang siap ngayah ring purin duwini. Begitu yang dalam itu dalam. Iya, betul. Gitu. Apa itu dalam itu? Nggih. Terus kan sudah ngayah di pura niki sudah berapa lama berarti nggih? Enten 15 tahunan enten tuh. Kurang 15 lebih tahun 15 tahunan. Pak Bupati sekarang yang sudah berhenti itu sudah 10 tahun. Ditambah zamannya Pak Wayan Chandra kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ampun nggih. Kurang lebih gitu. Jangan dorong anu niku, dorong rinci. Memastikan nggih. Memastikan niku. Kurang lebih seperti itu 15 tahun. Ya. Niki kan artinya Sugro Pekulun pura kukul panjenengan. Kukul niki kan katanya adalah bersuara mistis. Niko seperti napi maksudnya nih Jero Mangku? Niki sapun niki itu kalau memang mereka arahnya pada awalnya dulu kita mendengar teman-teman dari Bangli, dari Tabanan ke Karangasem dan lain-lain ke. Nah niku kok beliau bisa bersuara tanpa ada yang menepak. Kita aneh mantan menangkap niku. Lama-lama kita jalani, kita ngayah siang tu malam jalani saja niku apa adanya secara alami berjalan. Lama-lama kita sendiri mendapatkan gaib itu. Setelah kita amati sembahyang biasa bersyukur, kita sendiri mengalami menerima kegaiban itu, menerima wahyu niku, termasuk terima wahyu beliau. Wahyu seperti apa ini Jero Mangku? Siapa niki? Kalau kejadian atau nggih? Selama niki ditang iling nggih. Yang ditangiling kejadian itu adalah termasuk tanah Jawa. Gimana? Kejadian itu misalnya ke tanah Jawa Sidoarjo. Nah itu juga beliau juga bersuara. Oh lumpur itu nggih? Lumpurnya itu. Kemudian di Aceh pada waktu tsunami. Beliau juga bersuara. Kemudian bom 1, bom 2 beliau bersuara. Pada waktu bom ini terakhir. Pada bom 1, bom 2 itu Bapak Gubernur, durung dari Pak Gubernur, Pak Mangku Pastikel, masih beliau Kapolda. Malam-malam meriki, banyak pasukan banyak nih banyak intel pasukan banyak nih yang matur sarang beliau, Pak Kapolda, terus malam-malam ke sini kok banyak sekali pasukannya, ada apa? Yang rasa dia hanya selama ini dia ngayah mantan, tidak punya utang, tidak punya apa-apa kok. Apa yang akan ditangkap? Bilang begitu cuma beliau. Aku takut nih. Takut niku. Kapolda sekarang pasukan jaya banyak sekali niki. Brimob segala macam. Nak begini Jero Mangku, saya mendapatkan wahyu untuk tangkil ke Kelungkung, untuk menemukan pelaku bom itu. Hanya ke Kelungkung disuruh matur nangkil sarang itu taruh di Kelungkung. Boleh Pak Wise idang boleh Pak Wise Mangku Pak Wise. Dawan itu kantor Kapolda. Setelah itu, ya kalau bawa begitu, kita juga bersyukur menerima apa adanya, tapi sesuai dengan yang mampu memberikan Pak Kapolda. Kita sudah bawa pujati, kita akan aturkan orang sembah bakti, ring pejenengan dan Ratu Lingsir, kita beliau. Nah, setelah beliau bersembahyang, mendapatkan beliau wahyu, mendapatkan petunjuk tadi itu, mendapatkan petunjuk bahwa pelaku ini salah satunya adalah Amrusi. Mungkin Dr. Entop, mungkin Samudra, yang dan lain-lain. Nah, setelah beliau mendapatkan nama-nama itu, gambar-gambar itu, beliau diseket, beliau sendiri menyeket tuh Pak Gubernur, Pak Kapolda menyeket, diseket, dipublikasikan dalam dan keluar. Ketemulah orang-orang ini. Gitu. Oh iya. Jadi itu salah satunya ceritanya. Tapi waktu Jero Mangku suara beliau ini kok kan tidak seperti kukul biasanya. Katanya lain daripada yang lain tuh, lain seperti ini. Kalau begini, kalau suaranya beliau sangat indah. Suaranya beliau sangat indah dan merdu. Dan memang kalau boleh dikatakan dari Kelungkung ke tanah Jawa itu berapa mil nih? Ya itu berapa mil? Katanya Sultan Hamengkubuwono mendengar juga nggih. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sri Raja yang sekarang. Kalau tidak salah itu 2017. Beliau antara raja dengan raja, Raja Yogyakarta, membawasan sarang Raja Kelungkung. Raja Kelungkung dalam memanggil titiang. Nah, Mangku, mapan ada kini jadi lianu, uli tanah Jawa, ini Sri Sultan, Raja Yogyakarta. Beliau yang mendengar suara itu, taruh puji dengan
Jadi mungkin lah mengatur jadi apa disiapkan upakaranya. Mungkin tatunya, susilanya, upakaranya itu yang diminta oleh begitu ditegaskan oleh di dalam. Jelaskan apa yang mampu bisa mengayah dengan tulus dengan umat, jangan melihat yang lain-lain. Inggih kita yang saya tu dalam kita bilang kita pun niku siap. Nah setelah niku kita ngayah akhirnya ya niku tapi bahasa niku tapi bahasa ini bawa pendidikan dulu nih. Suaranya nih kah? Suaranya niku memang beda niku. Suara ide niki kan dang dung. Jangan diambil lagi. Tolong jangan diambil. Dang itu jangan. Ya. Oh berarti pelan ya dang itu jangan. Dung itu tolong. Tidak tolong jangan diambil. Nah makanya kalau salah satu di Kelungkung pada umumnya umat Siddharma menggunakan benang tridatu. Nah benang tridatu ini merupakan simbol Trimurti. Trimurti adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara. Nah kalau dulu kalau nggak salah tahun 60-an, niku benang tridatu itu di apa namanya niku dikaitkan dengan diisi juga dengan uang kepeng niku. Kemudian ditambah juga sunu jangu. Nah, kalau mungkin cukup karena jemaah modern, mungkin cuma hanya benang tridatu kemanten, pasupati, wasupade ni kemanten. Terus kemudian waktu sebelum COVID kan juga bersuara beliau. Bersuara juga. Itu yang dengar katanya orang dari Karangasem pertama kali. Kalau COVID itu banyak yang mendengar sebenarnya. Tapi kita tidak berani karena apa? Karena napi itu. Karena terkait undang-undang COVID, nanti kalau kita melanggar nanti kena aturan. Oh ya. Banyak yang mendengar dari Karangasem juga, dari Bangli juga, Tabanan juga, Beleng juga, hampir kabupaten semua mendengar. Padahal kan tapi jauh nih. Suaranya kok bisa sampai jauh kentan nggih? Nike tidak tahu karena gaib alamnya beliau. Karena niko suara mistisnya nggih. Suara mistisnya nike karena misalnya nike. Nah pada waktu niku ring puri parum. Setelah parum putusan tidak berani ngadegang beliau karena aturan undang-undang niki COVID niki yang sangat keras. Tidak boleh berkumpul. Tidak boleh berkumpul, berani melanggar itu. Nah kalimat puri niku. Nah, kalau kita puri misalnya melanggar, itu tidak boleh. Karena puri adalah mengayomi, memayungi, harus seduh, harus damai. Nah, tidaklah jadi ngadegang. Bahkan sampai sakit tanah Jawa mereka, di Belambangan mereka, tapi tidak berani juga. Dia juga ada petunjuk harus masuk ke Puri Kelungkung, itu penjenengan, gitu. Dari Belambangan juga. Nah, itu masalah saran itu. Makanya Rika Lanang itu musyawarah, pasti di balik itu ada sesuatu. Kita diingatkan. Apa dari gaibnya, apa dari spiritualnya, apa dari pelakunya, oknumnya. Sekalinya. Banyak hal beliau kejadian. Beliau yang lebih tahu nih. Cumanya lewat peradaban mungkin umatnya yang dipilih, termasuk di Puri juga dan Ditya sendiri juga mendengar itu pernah mendengar itu Ditya sendiri. Tapi termasuk 2013 Ditya kan pernah tapi dari di Denpasar pelatihan itu, Jalan Nangka Hotel Dewi Karya itu. Latihan itu, pelatihan itu rencananya kan selama 7 hari, tapi dicukupkan menjadi 2 hari. 2 hari, kemudian hari pertama malam nih, tengah malam, pas jam 12, panjang jam 12 malam, kita badan terbakar. Nah, itu terbakar. Kok terbakar? Kita kalau latihan kan pakai celana nih, tidak pakai kamban tuh, kena pakai adat. Kita pakai celana, kemudian kita setelah rasa terbakar kayak api betul-betul terbakar kayak orang Fitri ini ada penjajin gitu, seperti orang peda tiwu-tiwu, yang bangun bersila, yang matur, amitan luguru, yang pelunggur betara, tapi susunan yang dije nedunen titiang, apakah tol langkir, hidup tera Gunung Agung, apa dalam hidup tera dalam Kelungkung, tapi dalam nusu, Ternyata ide niki di Kelungkung, Puri Kelungkung. Ning, saya dari Kelungkung. Bipidan cindeng ngaya, pangsing ulah laku, pangtawang sesana nenak ngaya, sesana agama, sesana negara dan tatu susilo upakar pangtawang. Pangsing salah surup. Kentan itu beliau bilang.
Nanti kalau setelah niki pelatihan, sampaikan aja dengan beliau Puri Kelungkung di dalam semua itu kerai ini dan ini putra-putra ini. Begitu kita habis pelatihan, pulang ke Kelungkung, saya juga matur dumun apa berani kita menyampaikan niku. Karena niku kan agak unik niku memang yang lah was-was takut juga niku pada beliau juga yang memiliki yang hidup terhadap jenengan niku. Pantas seolah-olah kita nyanyi tapi dan mungkin kesana merekayasa dan sebagainya. Kita nak berani, dia akan menyampaikan tetap manu, tapi dan ngerah pertimbangan yang cukup matang tu betul-betul berani nak. Ternyata banyak mendukung niku. Salah satunya itu dalam Begawan dan Baler. Yang beliau mendukung. Mangku, yen mangku sing bani menyampaikan ini, berarti mangku yang salah besar. Karena mangku yang merasakan, menyembunyikan ini, anunya beliau pemberi tanda-tandanya lah. Beliau. Siapa Nabi mungkin itu sampaikan aja nanti apa yang kata beliau. Puri Agung 1, oleh Pelingsir, Puri Agung salah satu, Puri Sunda, pokoknya Puri semua satu-satu. Sampaikan. Berkenan tidak berkenan itu urusan beliau, bukan kita yang salah. Begitu beliau. Setelah dengan pikir-pikir berjalan hanya lancar, lancar, lama-lama. Nah, kenapa dia menyampaikan itu? Pertama, pada waktu di dalam pelatihan itu beliau berpesan, Bimpidan Panawang tak tua, susila upekara, yen gelah, ampun tu pantun kening Cakrabawu dia. Kalau saya dari tanah Jawa, beliau mengatakan beliau mengatakan seperti itu. Saya dari tanah Jawa, nah, itu satu. Yang kedua, saya tidak boleh ditepak atau disuarakan oleh manusia sekali. Nah, berarti memang suaranya ini kok gaib Suaranya gaib. Kalau cening coba-coba menyuara gelah tanpa seizin gelah, seizin saya, itu kan kena kutukan. Begitu beliau. Karena gelah sebuah suci, sebuah sakral, sebuah keramat. Apa yang sebuah keramat? Nah, harus disucikan dan betul-betul diupacara penuh dengan ketulusan, dengan kedamaian. Tidak semena-mena terhadap saya, terhadap gelah. Yang ketiga, asalnya taruh Silegui. Tegas beliau tiga niki. Asalnya taruh Silegui. Pohon apa? Pohon taruh Silegui. Coba mungkin atuh ngerah gedenya hanya segini mantan tak ada Aisyah. Kalau dulu kita tuh mungkin dirombah nih, turun lahir paling segini atuh. Nah, kecil ya? Kecil tapi kayak pohon beringin nih. Dia punya buahnya kayak gongseng nih. Punya buah tapi kayak gongseng, kayak buah gongseng, kayak buah kedelai. Nah, betul nih. Tapi pohon ini ngerempaya nih. Kalau itu ikat sapi kita nyidang cabut nih karena kuat nih. Sampai segini kecil sampai segitu besarnya, itu kan berarti ada unik lain itu, ya kan? Itulah keunikan beliau. Itu, nah itulah beliau. Nah, beliau berasal dari Jawa Tanah Jawa. Yang pertama tanah Jawa, kemudian kedua ada suara, karena beliau sudah rekalan yang rog Kang Bali, yang sudah sakral sudah suci, rekalan yang rog jagat Bali, adalah kang ngilinga umat di Bali umat Sadarma kata beliau. Yang ketiga asalnya taruh Silegui. Begitu beliau. Terus beliau ke Bali ini kapan nih kak? Tidak dijelaskan itu. Tidak dijelaskan oleh beliau. Tidak dijelaskan. Saya dari tanah Jawa begitu beliau. Kan ini kan lanang istri Lanang istri Sana ring kidul istri, sana lor lanang. Malah mungkin kita yang kemarin lihat pada waktu tempat ngatakan ini agak memanjang. Dulunya renggangnya segini, dua mungkin atap ini. Nggak tahu juga Mungkin lebih renggang. Lebih meninggi beliau. Meninggi sekarang. Nggak tahu beliau itu gimana nih, kita nggak tahu. Betul. Ada kendak beliau nih. Kalau untuk piodalan sendiri kapan nih kak Jeromanku? Kalau odalan niki ring Merajan, Merakih Tambir, Merakih Diki Tambir ring Saraswati. Anggar Kasih Tambir, Merajan Agung Kaleran. Merakih Tambir Anggare Merakih Tambir Sukra Manis Merakih Tambir ring Tambir ring Saraswati Puri Agung Saraswati. Sedangkan ring Puru Pujenengan niku mengikuti
4 hari ring pura merajam kaleran. Nggih. 4 hari agung niki dalam 48 kali 88 hari ngejar beliau. Oh nyejar nggih. Nggih. Tapi puji wali beliau adalah tepuk ngatak. Nggih. Tepuk ngatak cuma hanya sehari. Sehari. Nggih, hari nike dari pagi deminya sampai dan sebagainya kahturangkan upakara segala macam benjangnya nike benjangnya nike sorenya nike ada semua sinam. Untuk yang sembahyang sendiri dari seluruh Bali atau dari Jawa juga Wentan? Tergantung mungkin tuh, tergantung keadaan anunya, keadaan alamnya. Kalau seperti 2017, kita ngamati tiang langsung melihat. Semeton Karangasem hampir 90% merki. Datangnya ke 2017. Karena ini kepuri penuh, banjar penuh, lapang gel penuh. Tapi apa nih? Ada mungkin mobilnya, ada ternaknya, ada barongnya, ada prasasti, semua bawa mereka. Karena waktu itu gunung ya? Karena pada 2017 kan apa namanya tiap menit hampir 24 jam itu ada gempa. Mungkin ikan takut juga. Karena sudah kan diramalkan itu Gunung Agung, Langkir kaja gembas lagi lahir. Nah ternyata beliau itu begitu sembahyang saking baktinya beliau umat di Bali Kelungkung pada umumnya, hanya beliau itu bersyukur beliau tidak emas, tidak sampai meletus beliau. Kita bersyukur, malah umat yang lain, loh kok nak jadi meletus gimana nih? Aneh Balinya bilang begitu. Niko kalau untuk bencana sendiri kan beliau berbunyi tidak hanya untuk bencana di Bali saja kan? Sampai di luar, bahkan di luar di Bali, kayak kemarin Ampura niki kemarin kan ada COVID niki. Itu yang sendiri sudah bilang sama anak dan sebagainya. Tapi itu kan sebatas percayaan. Tapi kita yakin bahwa COVID itu terjadi ya itulah sekali. Siklus alam ya. Tidak hanya siklus alam tapi dibuat oleh skala lah pokoknya. Sekali. Kita tidak perlu menjelaskan itu. Karena tunjuknya jelas itu A dan B dibilang, tapi kita tidak mau menjelaskan itu. Cuma hanya percayaan gitu, percayaan saja. Nah begitulah, makanya pada waktu COVID kita sendiri sampai tidak balik ke pura nih, takut gitu. Karena begitu dah sangat ngeri lah COVID itu. Jadi kayak misalnya seperti India itu gimana tuh orang begitu danau suci begitu bergelimpangan dengan itu ya. Itu bening begitu kan luar biasa. Tapi niki beliau memilih orang yang mendengar nih berdasarkan apa biasanya? Tergantung sangat beliau mungkin tingkat mungkin spiritualnya, kesuciannya kita itu hanya beliau yang tahu. Tidak dijelaskan itu apakah seperti atau brahmana atau apa beliau tidak dijelaskan itu. Jadi kayak siapapun yang bisa mendengar. Siapapun bisa mendengar, tergantung kehendaknya beliau. Tergantung kehendaknya beliau. Kadang-kadang kemarin itu 2017 pada waktu COVID juga itu banyak yang mendengar, orang petani ini mendengar. Tidak hanya orang Jero Mangku tidak Puri tapi itulah sesuai dengan kemauan beliau. Siapa yang dikehendaki itulah akan Nabi menerima petunjuk niku. Setelah diterima petunjuk niku, matur sedang di dalam kepuri. Apa ngadegang apa tidak sangat tergantung pada di dalam beliau yang memutuskan. Kalau ngadeg tidak pasti didikangi di dalam ngadegang. Tapi tentu nanti perkara benang tridatu siapkan itu juga terus masuk pada itu juga atur pada umat ini. Betul. Terus kemudian apa mungkin pantangan yang tidak boleh dilakukan di pura nih kak? Di Kukul tadi kan tidak boleh ditepang ya. Mungkin pantangan lain lagi. Cuman kalau secara skala beliau ring Puri Kelungkung, para putra para Pirmasida memberikan menggaris bawahi pada titik sendiri Jero Mangku. Kalau mungkin Jero Mangku ngayah sudah ada sini, tidak boleh orang sembarangan naik. Tidak boleh sembarang orang naik karena beliau dah ini sungguh jagat. Kalaupun tidak ada kemauan ada yang naik, jangan Jero Mangku yang memutuskan suruh pada di dalam suruh raja. Begitu. Jadi nikah lebih jelas lebih jelas. Apakah beliau mengiyakan atau tidak? Tergantung sangat putusan dalam. Ini kan puronya berada di area Puri. Apakah berkaitan beliau dengan raja-raja di Kelungkung dan Bali zaman dahulu? Sangat. Malahan beliau bilang begini ya tuh. Beliau bilang begini. Saya adalah raja di raja sekali ini sekali. Walaupun pada waktu 28 April 1908 itu Sugro kepada Kulon
Tiang Pontonewang, Temang Keren Cakrabawu, Sat Upadrawa. Beliau bilang walaupun ampun kawan, tapi Perbawa gelah belum kalah, gitu beliau. Masih sangat luar biasa. Itu dia bilang beliau. Makanya beliau sekarang membantu umat dengan bersuara jika terjadi gejala-gejala alam skala. Kemudian jangan lupa juga menjelaskan itu, tapi bahasa itu Kaliunda kan besar nggih. Itu pernah juga air bah niku. Air begitu ada air bah, begitu ada ternak anyut, ada babinya, ada sapinya. Ada air bah, ada sapi, ada ternak, ada babi, ada anyutnya. Ini beliau bersuara. Sebelumnya juga Kaliunda juga ramai, ada air bah, itu juga bersuara. Mungkin beliau itu bagian mengingatkan hati-hati mungkin barang itu beliau. Oh iya, itu yang dengar waktu itu orang-orang di situ juga. Kita sendiri mendengar itu. Oh iya. Banyak berarti yang mendengarnya. Yang suaranya beliau segera pukulan dang dung dang itu jangan. Berapa kali nih kok? Sangat tergantung. Bisa detikan, bisa 10, bisa setengah jam, bisa aja. Tergantung pada keadaan kejadiannya. Yang paling lama Nabi misalnya bom 1, bom 2. Sangat lama nih beliau bersuara. Sangat lama, itu paling lama. Itu berapa nih kok? Niku mungkin sampai 20 menitan nih. 20 menit nih. Itu yang mendengar siapa nih kok? Waktu itu. Banyak nih yang dengar, Salah satunya nih tadi kan pun dia sampaikan nih Pak Kapolda mendapat pawisi nih kan. Mendapat Pak Kupas juga masih Kapolda mendapatkan pawisi memberikan wahyu untuk tangkil ke Kelungkung untuk bisa menemukan orang-orang ini. Idurat Maka. Nah, setelah tangkil waktu Pejati banyak pasukan, beliau melihat langsung, beliau punya spiritual. Nah, jadi ditemukan orang-orang ini, diseketlah pada beliau, dipublikasikan. Ketemulah orang-orang ini, kontaklah pada. Luar biasa nih kan. Ya, itu bagi kita udah kalau dibilang tidak masuk akal, tapi ya begitulah keadaannya. Itu kejadiannya, keadaannya begitu gitu. Ya, begitulah. Nah, kenapa? Coba orang-orang kita enggak akan pernah ketemu kok itu. Enggak pernah ketemu, enggak pernah. Kecuali hanya beliau yang tahu untuk memberikan jalan yang terbaik dan kemantan. Betul. Mungkin yang terakhir juga mangku kepada semeton yang ingin rauh bersembahyang, napi yang harus dibawa, terus pesan-pesan terkait dengan pura niki pun napi. Silakan. Sapuniki Om Swastiastu seluruh umat sedharma yang kita cintai dan kita banggakan. Nah, apabila Puri Kelungkung itu Betara Pujenang bersuara gaib, nah hendaknya semeton, para fitra muspe ke Kelungkung atau orang bakti dengan tulus, yang minta mungkin salah satunya masuk pada. Kalau beliau berkenan minta bendang tridatu karena untuk perlindungan kita di kalangan napi dan ini anggaplah kalau di Bali keyakinan dianggap alamnya gering gitulah, gering agung misalnya itu kan kita tidak tahu tidak saya mau produksi ke. Nah begitu ada kejadian datanglah ke Kelungkung kita berduyun bersembahyang dan itu nanti kita pasti siap ngatur orang ayah lahir dan batin. Ngayah dengan tulus apa yang diminta jangan penuhi sesuai dengan kemampuan titiang ini. Ya Tribunars, luar biasa sekali obrolan dengan Jero Mangku hari ini, bagaimana Kukul Panjenengan mempunyai suara gaib, tapi memang beliau Ida Betara Betari bertujuan menolong umat sedharma, baik itu masyarakat Hindu maupun masyarakat seluruh Indonesia. Semoga pura ini tetap akan mampu dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat Bali. Astungkara, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.